Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa lari dari takdir ini. Setelah nyawa terlepas dari jasad, seseorang akan memasuki alam barzah, yaitu alam kubur, tempat peristirahatan pertama sebelum menuju akhirat yang kekal. Namun, tahukah kita bahwa alam kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau justru menjadi lubang dari lubang-lubang neraka? Dan salah satu hal yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah bahwa kita harus mempersiapkan penerang di alam kubur. Karena tempat itu sunyi, gelap, dan penuh pertanyaan. Lalu, apa saja yang menjadi penerang di alam kubur? Dalam hadis dan riwayat para ulama, disebutkan bahwa ada 4 amalan yang menjadi cahaya dan penerang di alam kubur. Mari kita bahas satu persatu dengan penuh perenungan. Yang pertama, sholat. Sholat adalah amalan pertama yang dihisab. Ia adalah penghubung langsung antara hamba dan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat itu adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sholat yang dikerjakan dengan ikhlas dan tepat waktu akan datang dalam wujud yang indah ke dalam kubur dan menjadi cahaya serta pelindung dari siksa. Bayangkan, saat jasad kita terkubur kaku, tak ada satupun keluarga yang menemani, tak ada cahaya, maka sholat yang dulu kita jaga akan datang menyinari dan menjaga kita. Maka mulai hari ini jangan pernah anggap remeh sholat. Dirikanlah sholat, jaga waktunya, dan khusyukkan hatimu di setiap gerakan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci. Ia adalah cahaya dan penolong bagi para pembacanya, terlebih di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lain, surat Al-Mulk dan Al-Baqarah disebutkan sebagai surat-surat yang bisa menerangi dan melindungi di alam kubur. Disebutkan dalam hadis, surat Al-Mulk akan menjadi pelindung dan pembela bagi orang yang membacanya. Ia akan datang dan memberi syafaat di dalam kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Maka biasakanlah membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat, karena Al-Quran akan menjadi taman sejati yang menerangi kesendirian kita kelak. Yang ketiga, sedekah yang tulus. Sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah, baik sedikit maupun banyak, akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Dan pada hari kiamat, orang beriman akan berada dalam naungan sedekahnya." Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, hanya karena kita memberikan sebutir kurma kepada yang lapar, sebotol air kepada yang haus, atau selembar uang kepada yang membutuhkan, maka sedekah itu datang dalam bentuk cahaya yang menenangkan hati saat semua sudah tak bisa menolong.
Jangan tunda bersedekah, bahkan senyum yang tulus pun bisa menjadi sedekah yang bernilai di sisi Allah. Yang keempat, akhlak yang baik dan kalimat tauhid. Orang yang memiliki akhlak baik, jujur, amanah, lembut hati, dan menjauhi gibah serta hasad akan diberikan kemuliaan di alam kuburnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Dan satu hal yang paling utama, kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah, adalah cahaya terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Maka latihlah lisan kita agar selalu menyebut nama Allah. Isilah hari-harimu dengan zikir, dengan memuji asmanya, agar kelak saat ajal menjemput, kalimat itu keluar dengan mudah dan menjadi pelita yang menerangi alam kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua pasti akan melalui fase alam kubur. Tidak ada tempat perlindungan selain amal soleh yang kita bawa. Maka jangan menunggu tua untuk beramal. Jangan menunggu lapang untuk bersedekah. Jangan menunggu susah untuk mengingat Allah. Mari kita jaga 4 penerang kubur ini di dalam hidup. Sholat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca dan dihayati, sedekah yang ikhlas, dan akhlak yang mulia, dan kalimat tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan cahaya di alam kubur, dilapangkan kuburnya, dan dibangkitkan dalam keadaan bersih di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.